Berawal dari Korps Kesehatan Mahasiswa pada tahun 1962 dan kemudian terus berkembang secara bertahap hingga menjadi sebuah rumah sakit Syarif Hidayatullah pada bulan April 2007. Terletak di lokasi strategis, yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Rumah sakit Syarif Hidayatullah merupakan salah satu bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Visi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah menjadi rumah sakit bernuansa Islam yang memiliki citra positif dan mampu memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat. Dan misi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah melaksanakan integralisasi nilai Islam ke seluruh aspek manajemen pelayanan, mengupayakan kepuasan dan kesan mendalam kepada pelanggan secara berkelanjutan, memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang medis atau kesehatan kepada masyarakat, menjadi bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan nasional. Rumah Sakit Syarif Hidayatullah siap melayani pasien dan tanggap menangani semua permasalahan kesehatan, dan juga didukung oleh tenaga medis dan non-medis yang ahli pada bidangnya, bekerja secara profesional dan melayani dengan sepenuh hati. Klinik-klinik spesialis yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah dapat memenuhi semua layanan kesehatan pasien. Selain didukung dengan tenaga medis yang ahli pada bidangnya, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah juga didukung oleh fasilitas pelayanan penunjang medis yang lengkap. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk melayani Anda dan keluarga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sahid Lovers. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Yeni dapat menyapa Sahid Lovers semua di rumah pada siang hari ini dalam kegiatan Instagram Live Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu dokter gigi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Tema yang akan kita angkat hari ini yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari berbagai penyakit sistemik. Oke, sebelum kita sapa narasumber kita pada hari ini, izinkan saya mengingatkan Sahid Lover semua di rumah, apabila memiliki pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, atau misalnya di luar tema ada yang mau tanya-tanya nih sama dokter gigi yang jadi narasumber kita pada hari ini, boleh sekali. Silakan langsung kirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, saya sapa dulu dokter Cynthia, hari ini narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum Bu Yeni, Apa kabar dok? waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. baik. Sehat Sehat Bu ya Yeni, dok ya? alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat sehat. selalu ya. Dokter mungkin boleh disapa dulu dokter Syahid Lovers semua di rumah. Assalamualaikum, Sayat Lover. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Amin. Ya dok, udah siap kasih materi pada hari ini? Insya Allah. Insya Allah sudah siap. Baik, dokter kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari berbagai macam penyakit sistemik. Ya. Oke, mungkin kalau sebelum kita bahas lebih lanjut dokter mengenai tema kita pada hari ini, saya mau tahu dokter sebenarnya fungsi gigi itu apa sih dok? Iya, fungsi gigi itu kan berada di dalam rongga mulut ya. Iya. Pertama, sebagai kebutuhan dasar manusia adalah untuk makan. Iya. Jadi fungsi gigi itu pertama untuk mengunyah makanan dengan baik, agar makanan-makanan itu terserap dan tercerna ke saluran pencernaan, Iya. dan sehingga manusia itu bisa kebutuhan nutrisinya, vitaminnya terpenuhi dengan baik. Oke. Kan ada tuh yang mengunyah minimal 32. Itu biar melancarkan pencernaan, biar metabolismenya juga baik. Selain itu juga gigi sebagai fungsi estetik. Oke. Fungsi estetik untuk mengembalikan fungsi kepercayaan diri manusia itu, untuk orang bisa lebih percaya diri, biar bisa lebih kualitas hidupnya lebih baik, dan itu nanti hubungannya dengan usia harapan hidupnya lebih panjang. Oke. Jadi terlihat kesehatan gigi seseorang itu terlihat pada giginya. Bila kesehatan giginya baik, insya Allah metabolisme dalam tubuhnya pun baik. Sangat mempengaruhi ya dok ya kesehatan gigi dan mulut itu terhadap metabolisme tubuh seseorang. Betul, seperti itu ya dok ya. Betul. Nah, ya tadi kalau dokter bilang ini untuk estetik juga ya, karena kalau misalnya nggak ada gigi pasti kita nggak pede ya dok ya. Iya, benar. Jadi nggak confident gitu ya. Nah, kalau tadi dokter bilang berarti sangat penting sekali nih dok menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas mengenai tema kita pada ini, penyakit sistemik. Nah, penyakit sistemik ini apa sih dokter? Penyakit sistemik itu merupakan gejala atau penyakit yang meliputi suatu organ, di mana organ tersebut nanti mempengaruhi ke sistem metabolisme tubuh manusia. Jadi kesehatan gigi dan kesehatan umum itu tidak bisa dipisahkan, melainkan sangat berkesinambungan. Berkaitan satu sama lain ya dok ya? Berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Jadi jangan mengabaikan kesehatan gigi dan mulut. Bila ingin menjadi kesehatan umum yang baik, otomatis kesehatan giginya dulu yang diperhatikan, yang dipedulikan, karena semua berawal dari rongga mulut kita. Ya, baik. Nah kemudian dokter salah satu apa aja sih, mungkin Sahid Lovers ini kurang paham nih, apa sih salah satu jenis penyakit sistemik itu apa aja sih dokter? Salah satu penyakit sistemik kurang lebih kayak penyakit jantung, saluran pernapasan, infeksi pernapasan, penyakit pencernaan, diabetes, hipertensi, dan itu terlihat dari metabolisme keseluruhan dan terlihat dari giginya. Jadi itu nggak langsung tiba-tiba dari gigi menjadi penyakit sistemik, tapi itu tergantung dari tingkat keparahan masalah gigi, dan itu juga dipengaruhi oleh durasinya. Lama-kelamaan bisa menjadi penyakit. Dan yang terakhir itu banyaknya masalah gigi dan mulut. Bila terlalu banyak masalah gigi dan mulut, otomatis bakteri yang terserap itu juga semakin banyak. Jadi organ kita juga jadi juga rusak karena bakterinya pun yang menyerang jadi banyak. Nah makanya penting banget ya dokter untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu ya. Iya, itu juga dipengaruhi oleh ini nutrisi yang baik dari makanan. Nutrisi yang baik dari makanan, terus rajin berolahraga, terus mampu mengontrol emotional life. Jadi mengurangi stres itu berpengaruh ke sistem metabolisme.
Karena stres itu hubungannya dengan kelenjar air liur kita. Jadi kalau kita stres, kelenjar air liur kita itu berkurang. Kalau kelenjar air liur kita berkurang di sekitar rongga mulut, otomatis self cleansingnya itu berkurang. Jadi gusinya kering, mulut kering, terus giginya jadi kotor, banyak plak, dan bakteri senang dengan yang kering gitu, yang suasana asam. Jadi kalau air liurnya berkurang, itu berpengaruh banget sama kesehatan mulut. Jadi kalau bisa dikurangi tingkat stresnya. Jadi ternyata stres juga mempengaruhi ya, Betul. dokter ya? Iya, sebagian pasien saya kalau misalnya memiliki stres yang tinggi, itu kariesnya banyak. Kariesnya banyak. Itu mungkin tekanan dalam pekerjaan itu mempengaruhi suasana pH dalam mulut. Jadi bakteri senang dengan pH yang asam. Selain itu juga kita harus pola hidup sehat ya, kayak menghindari merokok, menghindari alkohol, obat-obatan terlarang, itu sangat berpengaruh buat kesehatan tubuh, terutama untuk anak muda zaman sekarang, Bu. Apalagi Ya, kalau merokok itu kan jadi gusinya jadi hitam. Otomatis banyak plak hitam-hitam di sekitar gigi. Terus kepercayaan diri juga berkurang. Kualitas hidup juga lebih berkurang. Jadi generasi sekarang harus dipupuk dari dini agar giginya tuh jadi sehat. Berawal dari gigi masih kecil udah harus diperiksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Iya, jadi dia nggak takut ke dokter gigi nanti pas dewasa gitu. Dokter. Jadi tadi dokter mengingatkan lagi nih untuk semua, terutama bapak-bapak yang lebih dominan merokok ya, Dok ya. Ternyata merokok itu bukan cuma merusak organ tubuh kita, tapi termasuk sama kesehatan gigi dan mulut ya, Dok ya. Dimana kesehatan gigi dan mulut ini jadi gerbang utama nih untuk penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Jadi apalagi sekarang Hari Tembakau Sedunia ya, dokter ya. Ini perlu banget nih ditingkatkan kembali nih kepeduliannya, bahwa ternyata merokok itu hal yang tidak bagus, baik untuk diri sendiri maupun juga orang lain, seperti itu ya, Dok ya. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai penyakit sistemik ya, Dok. Ini kenapa sih, Dok, kok bisa ya sampai misalnya contoh kita ambil, kok bisa penyakit dari gigi yang rusak atau mulut yang gak bersih itu bisa menimbulkan penyakit itu, gimana sih, Dok? Salah satunya misalnya kita contoh penyakit jantung koroner misalnya. Tadi sebagian besar bapak-bapak misalnya. Berdasarkan jurnal yang saya baca itu laki-laki dengan usia di bawah 50 tahun yang memiliki penyakit periodontal atau jaringan penyangga gigi yang buruk, dia cenderung memiliki resiko penyakit jantung koroner. Karena dari periodontitis itu bakteri masuk dari sela-sela saku gusi ya. Jadi dia menyerang ke saku gusi yang di sini antara gigi dan gusi, terus masuk ke dalam sulcus, kemudian masuk ke dalam jaringan ujung apex, dan itu bisa menyebar ke pembuluh darah yang di bawah. Apabila merokok pun nikotin dan zat berbahaya lainnya itu bisa masuk ke dalam tubuh juga. Apalagi kalau ada luka gusi berdarah, bila tidak diimbangi dengan pola makan dan hidup yang sehat, itu nanti bisa jadi karsinogenik. Jadi kalau kita kurang makan serat, kurang makan yang bernutrisi, yang mengembalikan sel-sel regenerasi, yang mengandung antioksidan, itu dari merokok itu bisa jadi nanti kanker mulut, kanker lidah segala macam dari merokok yang tidak sangat dianjurkan gitu. Jadi rata-rata pria yang di bawah 50 tahun itu cenderung punya periodontal yang buruk. Kemudian bisa menjadi jantung koroner dibandingkan yang pria yang sehat, jaringan giginya yang sehat. Jadi kalau giginya bagus, insya Allah sih terhindar ya dari penyakit jantung koroner setelah olahraga gitu. Diimbangi juga dengan nutrisi yang baik, kemudian olahraga seperti ya, Dok ya. Tapi ya itu tadi dijaga juga kesehatan gigi dan mulutnya seperti itu. Nah, dokter, kalau selain penyakit yang tadi kita bahas mengenai penyakit sistemik, nah sebenarnya penyakit gigi dan mulut itu apa aja sih, dokter? Kalau kita bahas tentang penyakit gigi dan mulut itu banyak sekali, dari giginya dan dari sekitar mulut. Dari giginya itu ada penyakit karies gigi. Kalau misalnya dari gusi itu ada gingivitis. Gingivitis itu merupakan awal dari radang gusi di mana adanya plak
walaupun sedikit yang tidak dibersihkan dengan baik, itu bisa menjadi inflamasi di gusi. Dan selain itu bila tidak ditangani akan menjadi periodontitis. Periodontitis itu ke jaringan penyangga yang lebih dalam lagi. Itu akan nanti bisa bikin giginya tanggal, goyang, nanti lama-lama lepas giginya. Jadi kalau plak itu juga ternyata bisa menyebabkan penyakit radang atau gusi. radang gusi ya dok ya? Radang gusi. Jadi minimal 6 bulan sekali harus dibersihkan karang giginya, terus sikat giginya juga yang benar biar plaknya hilang bersih gitu ya? di sela-sela gusi itu. Nah kalau misalnya kita udah sikat gigi yang benar gini, perlu nggak sih dok ditunjang sama obat kumur seperti itu? Boleh dengan obat kumur. Saya menyarankan menggunakan obat kumur yang tidak ada alkohol. Karena alkohol itu cenderung menjadi kering mulut kita. Balik lagi kalau mulut kering, otomatis retensi bakteri lebih banyak di situ, lebih nempel. Ibarat kolam berenang tuh kering, nggak ada air liurnya, jadi potensi bakteri lebih banyak kalau menggunakan obat kumur yang itu. Tapi kalau misalnya ada tidak ada penyakit gusi berdarah, tidak disarankan untuk menggunakan obat kumur. Tidak boleh. Tidak disarankan. Tapi sebaiknya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul sekali. Lebih bagus kayak makanan yang alami, jus, minum jus, makan buah, biar gusinya tuh flabby, biar bagus gitu. Jadi nggak gampang kena penyakit gusi. Nah kalau tadi dokter menyinggung masalah makanan, sebenarnya kalau makanan yang baik itu yang gimana dokter untuk kesehatan gigi dan mulut kita? Untuk pencernaan ya biasanya mengandung serat yang tinggi ya. Jadi kayak buah-buahan tuh sebaiknya langsung dimakan. Karena pas kita saat mengunyah itu air liur kita bekerja. Air liur kita bekerja, otomatis yang tadi self cleansingnya baik. Jadi otomatis bakteri-bakterinya yang baik juga ikut serta dalam membunuh bakteri yang jahat. Ya, terus selain mengunyah makanan yang baik itu juga jadi biar bersih, rongga mulutnya nggak ada yang terselip makanan-makanan yang kotor. Terus metabolisme kita juga buah-buahan, sayur-sayuran lebih bagus. Saya melihat dari kemarin Instagramnya hipertensi ya dokter Andina, mengutip dari beliau, pembuluh darah yang itu kan ada plaknya ya. Kalau misalnya ada hipertensi, diabetes segala macam. Tapi kalau makanan yang sehat, otomatis di dalam pembuluh darah pun sehat, aliran darahnya lancar. Iya. Jadi serat dan banyak vitamin itu lebih penting daripada kita makanan yang berlemak, banyak kolesterol. Jadi mempengaruhi sekali dok ya makan makanan yang sehat ya dok ya. Terus penelitian juga menunjukkan kalau misalnya orang yang tidak mempunyai gigi atau kehilangan gigi yang banyak, dia cenderung memiliki asupan vitamin yang kurang. Jadi kayak jarang makan buah, sayur, terus kolesterol tinggi, lemaknya tinggi, jadi nggak ada timbal balik antara metabolisme dan itunya. Jadi biasanya yang kehilangan gigi banyak itu cenderung kurang memakan asupan makanan serat yang banyak. Vitamin. Nah berarti kalau misalnya kita harus menjaga kesehatan gigi, jangan sampai gigi kita kehilangan gigi gitu ya dok? Karena gigi palsu itu memiliki 6 kali lebih lama dari gigi asli. Cara mengunyahnya ya dok ya? Dan sedangkan tubuh kita memerlukan proses pengunyahan yang baik untuk saluran pencernaan. Dengan pengunyahan yang baik, otomatis enzim-enzim pencernaan juga baik, ya kan? Jadi gigi itu penting banget, satu hilang itu semua berpengaruh. Ini misalnya giginya hilang. Sangat mempengaruhi ya kalau misalnya satu udah dicopot aja ya dok ya? Misalnya ini gigi yang bawah hilang ya? Gigi yang bawah hilang misalnya. Terus ini nanti jaringan penyangga sebelahnya juga ikut hilang. Boleh dilihatin ke kamera dok? Jadi saat kita mengunyah yang atasnya pun, sebelah sini kameranya dok? Sebelah sini. Yang atasnya pun juga ikut turun. Nih, ikut turun nanti gigi atas antagonisnya. Karena saat mengunyah gigi atas dan bawah bertemu. Saat yang atasnya itu tidak kontak dengan gigi bawahnya, nanti lama-lama yang ini juga ikut goyang. Ikut goyang, hilang lagi, ompong lagi. Otomatis nanti tulang di area gigi yang hilang itu akan mengecil, atrofi karena tidak dipakai.
Jadi disarankan memakai gigi palsu. Nah, sebelumnya itu harus dijaga, sebelum memakai gigi palsu lebih enak gigi asli Gigi kan. asli, betul. Jadi Lebih nyaman ya, Dok? lebih nyaman, jadi mendingan dirawat walaupun ada lubang kecil, gusi berdarah sedikit, itu dicek aja Ya. ke dokter gigi. Dan jangan takut ke dokter gigi ya, Dok, karena Betul. rata-rata tuh di sini pada udah takut duluan, mungkin dengar bornya atau apa segala macam, padahal ternyata efeknya panjang sekali nih kalau misalnya kehilangan gigi atau misalnya gigi kita nggak dijaga dengan baik ya, pengaruhnya sangat banyak sekali, seperti itu. Iya. Nah, dokter, boleh nggak sih, Dok, kasih apa namanya, gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yang benar tuh seperti apa sih, Dok? Apakah misalnya sikat giginya sebenarnya harusnya tuh diganti berapa bulan sekali, kemudian berapa lama kita harus sikat gigi, Dok? Ya, yang paling penting itu sikat gigi dulu. Sikat gigi sehari 2 kali, pagi sama malam. Ya, kalau misalnya jarang sikat gigi, otomatis makanannya pada basi tuh di dalam mulut, nggak dikeluarin, nggak dibersihin. Nggak dibersihin, menumpuk ya, Dok ya? Iya, betul. Terus saya menyarankan untuk menggunakan pasta gigi yang tidak ada deterjen. Oke. Yang tidak deterjen, karena deterjen itu lagi tadi bisa membuat mulut kering lagi, bakteri banyak lagi. Terus bila ingin memakai obat kumur juga tidak disarankan yang mengandung alkohol. Ya? Terus saya juga menyarankan untuk flossing pakai benang gigi, biar yang di sela-sela makanannya itu kecabut gitu ya, Dok, keluar ya, Dok ya. Kalau pakai tusuk gigi kan dia ujungnya kecil, tengahnya besar, jadi cenderung melukai gusi, jadi berdarah. Pada pasien, lebih baik pakai benang aja ya, Dok ya. Lebih baik pada benang gigi. Biasanya kalau pada pasien diabetes kan gula darahnya tinggi ya. Jadi dia susah sembuh. Jadi ini lagi nanti lebih merusak lagi, masuk lagi bakterinya. Jadi disarankan pakai dental floss. Dental floss ya. Benang gigi. Terus kalau kita sakit disarankan untuk mengganti sikat gigi. Oh, kalau dengan kondisi misalnya saya sedang sakit, saya ganti sikat giginya? Iya, ganti yang baru, karena itu ada bakteri patogen di dalam mulut itu. Terus dia transfer ke sikat gigi, mendingan diganti yang baru. Minimal 3-2 bulan sekali lah diganti. Itu diganti sikat giginya. Nah, kalau durasi untuk menyikat giginya itu berapa lama, dokter? Kira-kira 2 menit ya. Jadi, 2 menit. Kira-kira. Jadi sampai atas semua permukaannya bersih, terus ke tengah-tengah. Nanti saya jelasin sih aja cara sikat giginya. Jadi ini yang rahang atas dulu ya. Biasanya kalau misalnya gigi bungsu yang belakang yang mentok sama rahang, dipilih dengan ujung sikat gigi yang lebih runcing. Jadi biar dia lebih memudahkan buat masuk ke dalam ya, Dok ya? Iya, mudah untuk ke belakang. Nah, biasanya bagian gigi bungsu ini yang tidak terjangkau itu sering terjadi lubang. Kalau lubang kan nanti bisa sakit gigi ya. Jadi pertama itu ujung permukaan sikat gigi yang atas itu menyentuh daerah gusi, ujung gusi ke daerah sulcus gingivanya. 2-3 gigi bersih, maju lagi ke depan. Ini ke permukaan labial ya. Labial itu daerah pipi ya. 2-3 gigi bersih, kemudian maju lagi ke dalam, ke depan, terus ke depan sini 2-3 gigi bersih lagi, baru maju lagi sampai belakang. Terus di bagian oklusal atau di bagian permukaan dalam, dan di bagian langit-langit juga bagian ujung ininya ke sulcus gusi. Jadi makanan yang ini bisa keluar di dalam saku gusi. Begitu juga dengan yang bawah. Yang bawah juga sama, semua permukaan gigi harus disikat. Ada kan semuanya. Ada kan anak kecil yang depannya aja karena depannya yang terlihat. Padahal gigi itu ada depan, belakang, di dalam lidah, apalagi yang tidak terjangkau itu harus dibersihkan. Jadi membersihkan keseluruhan termasuk sama lidahnya juga ya, Dok? Iya, lidahnya betul. Karena itu juga retensi bakteri lebih banyak di lidah ya. Baik. Dokter, izin boleh saya buka interaktif? Boleh. Iya. Jadi untuk Sahid Lover semua yang mau bertanya, kita boleh sudah buka interaktif pertanyaannya. Silakan mau bertanya bersama Dokter Cynthia mengenai tema kita pada hari ini, menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari berbagai macam penyakit sistemik. Atau misalnya di luar dari tema juga boleh. Dokter, izin saya mau bacakan DM yang sudah masuk ya, Dok ya. Ini sudah ada DM yang masuk, saya bacakan dulu. Yang pertama, itu dari @syahrulrodoni27. Dok, gigi geraham saya belakang itu tumbuh miring. Waktu itu sebelum COVID saya udah konsul ke dokter gigi dan harus dioperasi. Tapi belum sempat operasi sudah keburu COVID lagi. Jadi belum sempat dioperasi. Dan sekarang sakit banget gigi geraham belakang saya itu. Saya harus apa ya, Dok? Iya. Kalau gigi belakang, gigi bungsu emang PR banget. Jadi sebaiknya segera ke dokter gigi, direncanakan untuk
mungkin tindakan operasi gigi bungsu atau pencabutan gigi, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter gigi. Jadi sebelum terjadinya gigi yang sakit itu, kita sebaiknya menjaga ya, kayak minum air putih yang Kembali banyak. lagi menjaga ya dok. Menjaga minum air putih yang banyak, 8 gelas sampai 10 gelas sehari, itu juga penting biar rongga mulutnya nggak kering tadi ya. Jadi sebaiknya langsung ke dokter gigi, terus di ronsen giginya yang gigi bungsu itu, gimana posisinya, apakah terlalu di dalam, nanti bedah mulut bisa mengeluarkan, terus apakah ini sebaiknya sih langsung segera ya. Jangan ditunda lagi gitu ya dok. Karena itu juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Baik lagi. Baik ke Bapak Syahrul nih bisa segera nih karena memang sekarang juga sudah insya Allah sudah dengan prokes yang baik juga ya untuk ke dokter gigi ya dok ya. Iya betul. Jadi nggak usah worry lagi nih dengan COVID nih, insya Allah aman ya dok. Ya biar bisa produktif langsung dicekin aja. Baik sekali. Nah, kemudian tadi dokter menyinggung mengenai kita harus banyak minum air putih seperti itu ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Gimana kalau misalnya ada orang yang sangat hobi minum kopi dan teh dok? Apakah ini sangat juga mempengaruhi dok? Iya, sebaiknya kan sebenarnya hindari makan dan minuman manis yang berlebihan. Yang berlebihan. Disarankan untuk yang lebih alami. Alami dan dengan bahan-bahan yang lebih alami sebaiknya ya. Jadi lebih go green gitu Bu. Sebenarnya. Terus kalau yang berwarna sih otomatis kalau habis minum kopi itu adanya plak yang berwarna hitam biasanya atau teh itu juga nyebabin plak lagi di daerah dalam biasanya mulut ya dok. Yang di luar terus jadi pasiennya juga kencengan karena pengen bersih. Jadi saking kencengnya sikat gigi malah jadi bikin sakit ya dok. Jadi bikin aus gigi yang ada di dekat gusi. Itu jadi terlalu kencang, sikat gigi terlalu kencang itu juga tidak baik ya. Karena bikin gigi lu nanti lapisan enamel yang ada di bagian sulcus ini jadi tipis. Ini kan disikat nih. Disikat di bagian sini tipis banget. Nah ini kalau abis dengan sikat gigi yang malah terlalu bisa bikin kencang, sensitif ngilu gitu ya dok. Betul. Jadi kelihatan akar di dentinnya itu jadi kuning dan bisa ngilu banget, minum dingin, minum panas. Itu sebaiknya kalau sikat gigi yang penting sering sih, bukan kekuatan ya. Jadi yang penting sering, intermittent, jadi nggak terlalu kencang. Jadi nggak boleh terlalu keras juga ya dokter ya. Pelan-pelan. Nah ya tadi durasi itu sekitar 2 menit ya dengan maksudnya frekuensi pergerakan itu tidak terlalu keras seperti itu ya dok. Yang malah justru akan melukai gigi ya dok ya. Iya. Jaringannya lebih aus ya. Enamelnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya jadi tadi semoga menjawab ya Bapak Syahrul. Kemudian dari Wida Baret. Anak aku perempuan udah 1 tahun tapi belum ada giginya sama sekali dok. Normalkah? Iya, kalau untuk anak kecil itu biasanya 0 sampai 6 bulan udah ada gigi biasanya. Tapi balik lagi ke asupan kalsium ibu hamil. Karena kalsium ibu hamil yang diperoleh saat hamil itu mempengaruhi gigi dan tulang bayi tersebut. Terus juga kalau misalnya 1 tahun mungkin belum ada gigi, mungkin lebih dirangsang dengan makanan yang keras. Kan sekarang masih MPASI mungkin ya. Itu diganti dengan makanan yang lebih keras. Kayak gigit yang apel, bertekstur gitu ya dok ya. Gigit apel, gigit daging, ayam, daging, jadi biar merangsang dia lebih keluar giginya. Jadi harus dirangsang dengan gigit yang keras. Malah justru bukan dikasih yang makin lembek-lembek karena nggak ada gigi ya dok ya, justru harus dirangsang seperti itu ya dok. Terus distimulasi sama yang gigit-gigit itu, gigit-gigit bayi atau makanan bayi yang lebih keras. Terus kalsiumnya juga lebih ditingkatkan. Terus mungkin kalau dia juga nggak bisa makan ini mungkin bisa dicek apakah gusinya ada yang berdarah atau ada yang nggak nyaman. Mungkin dia nggak mau makan karena ada yang sakit di dalamnya kan. Jadi mungkin di asupan vitaminnya juga lebih ditingkatin lagi biar nggak gampang berdarah gusinya. Baik. Nah kalau misalnya dengan kondisi pasien seperti ini cara menyikat giginya seperti apa dok? Ini kan masih usia 1 tahun. Ini perlu nggak sih dok anak kecil tuh sikat gigi? Penting banget sih kalau yang udah ada gigi biasanya ibunya membantu ya, pakai kaset steril atau air hangat diusap gitu kalau yang masih bayi 0 sampai 6 bulan kalau udah ada gigi. Jadi sisa makanan atau sisa susu yang itu tidak mengendap. Jadi tidak ada gula atau sisa yang asam di dalam mulut yang bisa mengkorosi gigi ya. Terus kalau pakai dot juga habis pakai dot kalau bisa diusap pakai kaset steril air hangat biar
gula yang di Iya. dalam itu hilang. Hilang, Jadi oke. manis-manisnya nggak tertinggal saat dia tidur sih harusnya. Oke, baik. Sebaiknya orang Jadi tua tetap juga harus berperan. dibersihkan ya, Dok, ya? Dan Iya, itu harus orang tuanya harus aware nih, Dok, sama kebersihan iya, gigi mulut anak karena heeh, anak kecil juga belum paham gitu ya, Dok, ya? iya. Kalau bisa dibantu sikat giginya ya. Maksudnya Oke. didisiplinkan pagi harus sikat gigi, malam Mhm. sebelum tidur sikat gigi lagi. Jadi emang orang tua harus rajin ya, Iya, mencontohkan mencontohkan. kepada anaknya biar ada aware sejak dini. Baik. Mm-mm. Iya, Dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, kita bahas dulu. Yang pertama ya, Dokter, ya, Ya, dari Subhan Salim 51. Assalamualaikum, Dokter. Jika sakit gigi, apakah boleh berkumur dengan air hangat? Terima kasih, Dokter. iya, kalau sakit gigi biasanya Pak Subhan berarti sudah kariesnya sudah sampai ke syaraf gigi ya. Oh, oke. Sakit gigi ngilu. Kalau ngilu sih masih sampai ke lapisan dentin, cuman kalau sakit gigi berarti sudah kena ke kamar syaraf gigi. Hmm. Kalau misalnya kumur-kumur dengan air hangat, mungkin bisa meredakan sementara, Ya. cuman penyebabnya tidak hilang. Jadi tidak diketahui ya. Iya, jadi Mhm. sebaiknya ke dokter gigi biar diobati sakit giginya, apa penyebabnya, di bagian mana sakitnya, jadi biar tidak berlanjut. Oke. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kumur-kumur, banyak orang dulu tuh bilang kumur-kumur pakai air Garam garam ya. katanya. Itu memang benar, Dok, bisa mengurangi sakit gigi? Iya, Kalau saya sebenarnya nyoba kayaknya enggak, Dok. iya, saya juga pernah, cuman kayaknya itu kan udah kena syaraf gigi, otomatis Oke. terus tiba-tiba ada ulet yang keluar gitu Iya, kan, itu bukan ulet, itu saraf giginya. Oke. Jadi itu bukan ulet Jadi ya. yang salah nih Iya, ya. itu syaraf giginya yang udah keluar, jadi itu syaraf gigi yang udah pernah diinfeksi dari bakteri Mhm. penyebab karies. Iya. Nah, nanti bisa perawatan saluran akar Oke. sampai bersih, terus baru ditambal gitu. Jadi dirawat sampai ujung saluran akar. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ada kondisi, misalnya tengah malam terus tiba-tiba kita sakit gigi, tindakan apa yang harus kita lakukan, Dok? Apakah langsung minum obat dulu mungkin sebelum ketemu dokter gigi nih, Dok? Mm-mm. Apa sih, Dok, yang harus kita lakukan? Pengalaman pribadi. Iya, Jadi, Dok. kalau ada paracetamol, obat pereda Pereda nyeri nyeri boleh ya. minum dulu, heeh. Cuman ya disikat aja dulu giginya, Oke. mungkin ada sisa makanan yang terselip Mhm. ya. Jadi biar mengurangi si ininya biar Nyeri. nggak makin masuk. Ya. Jadi sikat gigi ya udah besok pagi langsung daftar ke dokter Ke gigi. dokter gigi. Biar langsung Jangan dicek, ditunda lagi jangan ya, Dok. ditunda lagi. Heeh. Baik, Dokter. Pertanyaan selanjutnya ya, Dokter. Pak Subhan Salim, semoga menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya dari Ian Antrax. Assalamualaikum, Dokter. Selamat sore. Izin bertanya, apakah benar jika ketika menggosok gigi sering berdarah pada gusi memiliki korelasi dengan penyakit diabetes ya, Dok? Iya, tadi dengan diabetes itu cenderung dengan pola makan yang berlebih ya. Iya. Kebiasaan pola makan yang berlebih itu bisa menaikkan diabetes, biasanya gula darahnya tinggi. Ya kan, gula darah tinggi itu bakteri senang dengan yang manis. Oke. Terus diabetes itu kan susah sembuh ya. Susah sembuh. Susah sembuh. Itu harus terkontrol. Mhm. Jadi diabetesnya juga harus dibenerin dulu ke Iya. spesialis Ke dokter spesialis penyakit penyakit dalam, dalam. biar terkontrol dulu nih diabetesnya. Terus setelah itu konsumsi dengan makanan yang tinggi serat, Mhm. regenerasi sel dari gusinya itu juga Gusi. balik. Iya. Itu juga sikat giginya jangan terlalu kencang sih, pelan-pelan. Nah, kalau ada plak atau itunya juga harus dibersihin. Iya. Karang giginya itu juga nggak boleh dalam-dalam bersihin ya, soalnya berdarah kan. Iya. Jadi biar nggak masuk terlalu dalam, jadi mendingan sebelumnya itu harus makan yang sehat-sehat. Jadi makannya juga nggak boleh yang manis-manis Oke. kebanyakan. Nggak berlebihan untuk makanan yang manisnya ya, Dok ya? Iya. Gitu. Baik, ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya dari @1bate_cilandak. Dok, maaf, apakah benar dengan berkumur air garam ketika sakit gigi akan meredakan sakitnya ini tadi ya, Dok? Yang tadi ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu ya, Dok ya? Iya, tidak berpengaruh sebenarnya. Jadi sakit gigi itu tadi berasal dari saraf gigi yang sudah terinfeksi. Iya. Nah, gimana caranya saraf gigi itu udah bersih lagi, ke dokter gigi untuk melakukan perawatan saluran akar biasanya, karena sudah sampai ke bagian saraf Oke. saraf gigi. Jadi harus segera, misalnya ya tadi dokter sampaikan bahwa mencegahnya dengan minum obat pereda nyeri, kemudian langsung Iya. berobat ke dokter gigi. Sebenarnya kalau ke saluran saraf gigi itu masih jauh ya, karena kan tadi dipengaruhi oleh tingkat keparahan
masalah gigi, Ya. durasi lama-kelamaan semakin parah, ya. dan banyaknya masalah masalah gigi. Jadi kalau misalnya cuma lubang sedikit aja, itu sebaiknya harus ditutup, ditambal, biar dia nggak menjalar ke bagian dalam lapisan dentinnya. Sebelumnya enamelnya misalkan. Nah, habis dari dentin dia bisa masuk lagi ke syaraf giginya, ke dalam saluran akar. Nah, saluran akar nanti kalau tidak diobati lagi, itu bisa abses lagi, abses di ujung apikal, abses periodontal, abses periapikal. Jadi nanti dia nggak bersih ujungnya. Jadi kalau bisa dibersihkan saluran akar sampai ujung, jadi biar gigi itu kembali normal lagi, berfungsi dengan baik lagi, bisa mengunyah baik lagi. Jadi kalau udah sakit gigi itu pasti udah kena syaraf. Pantesan ya kalau misalnya kita sakit gigi itu kadang suka telinganya sakit gitu ya, kepalanya sakit gitu ya, Dok, karena memang berpengaruh dari situ ya, Dok. Iya, karena berpengaruh, karena kan syaraf itu pembuluh darahnya ini ya, berhubungan ya. Jadi kalau kita luka kecubit juga kan itu sakit. Nah, gigi juga punya syaraf masing-masing. Jadi syarafnya kalau bisa jangan sampai ke saraf. Jadi kalau ada lubang kecil tadi segera ditambal ya. Atau jangan terjadi lubang. Jadi tadi mencegahnya harus lebih rajin lagi. Sikat giginya. Baik, Dokter. Selanjutnya aku masih melanjutkan DM yang masuk ya, Dokter ya. Dari Najwa Waterboba. Ini namanya lucu banget. Dok, kalau gigi berlubang apakah menular? Merusak gigi lainnya ikut berlubang juga? Sebenarnya nggak menular ya. Jadi kalau misalnya gigi yang berlubang pada daerah gigi, ini saya liatin gambarnya misalnya. Misalnya ada gambar, ini salah satu pasien saya. Misalnya ini ada lubang di sini, karena dia berlarut-larut tidak dibersihkan di antara sela giginya, dia menjalar ke gigi sebelahnya. Karena di sini mungkin ada sisa makanan yang terselip, yang tidak dibersihkan dengan sikat gigi yang tidak terjangkau, atau jarang flossing yang tadi jarang pakai benang gigi. Itu makanannya nyelip di sini, bakterinya nyelip di sini. Jadi dia menggerogoti gigi sebelahnya. Terus sebelahnya lagi gitu, terus menerus kita makan, masuk lagi makanan lagi, masuk lagi, nyelip lagi. Jadi harus ditambal pertamanya sebelum menjalar tuh, gigi yang ini satu ditambal dulu sebelum menjalar ke sebelahnya. Nah kalau udah kayak gini berarti kan biayanya lebih mahal ke dokter gigi, terus waktunya juga lebih lama lagi. Jadi nggak efisien ya kan. Jadi mendingan rajin untuk segera ke dokter gigi. Rutin ya dokter berobat ke dokter giginya. Terus ini juga saya punya kasus seperti ini misalnya. Ini pasiennya. Ini serem banget ya dok, gambar giginya. Ini pasien laki-laki, dia merokok, terus juga tidak merawat ininya. Jadi bukannya menjalar ya. Tapi tidak ada ya kesadaran untuk membersihkan gigi. Ini sampai hitam kayak gini akibat dari merokok ya dok? Merokok, iya. Dan jadi, tidak menjaga kesehatan giginya. Iya. Sampai merokok gitu. Ini juga ini jauh dari kata estetik. Untuk memenuhi kebutuhan untuk makan ini sulit, karena biasanya untuk mengunyah itu kan butuh gigi ya. Betul. Butuh gigi, dan ini giginya jadi rusak. Otomatis ini jaringan nekrosisnya semua juga tertelan ke saluran pencernaan. Jadi kalau misalnya itu juga metabolismenya juga berpengaruh. Otomatis kepercayaan dirinya juga berkurang. Kepercayaan diri berkurang, kualitas hidup berkurang. Kualitas hidup berkurang, nanti harapan hidupnya juga lebih berkurang. Betul. Karena gigi aja bisa panjang ya dok ya. Iya betul. Kesehatan giginya memang harus benar-benar dijaga sekali. Terus selanjutnya nih dok, ada dari Bekti 105. Bagaimana tipsnya supaya gigi tetap yang baru tumbuh pada anak-anak tetap sehat sampai dewasa dok? Iya. Berperan serta dalam orang tuanya berperan serta penting ya untuk kesehatan gigi anak. Jadi orang tuanya ngelihat nih pertumbuhan gigi anak umur sekian, biasanya umur berapa kok belum tumbuh yang tadi. Biasanya kan umur 6-7 tahun itu awal terbentuknya gigi tetap. Biasanya yang bawah dulu yang tumbuh itu. Gigi seri depan bawah biasanya tumbuh lebih awal, kemudian disusul ke gigi atas. Gigi seri. Biasanya umur 9-8 tahun itu namanya ada ugly duckling face. Jadi anak jadi lagi ompong nih. Jadi ada yang giginya gede, ada yang kecil, gitu ya. Karena wajahnya dia kan belum besar ya, tapi giginya udah gede gitu kan. Itu namanya ugly duckling face. Nah, gimana caranya peran serta orang tua biar mengembalikan kepercayaan gigi anak, biar anaknya tuh aware sama kesehatan giginya. Kalau bisa dibantu cara sikat giginya, terus dilihatin ada yang nyelip nggak di antara
anak, kan anak juga belum terlalu sadar ya, di Mhm. kaca dia juga belum terlalu ini, orang Iya. tua boleh dibantu sikat, terus juga sikatnya juga pelan-pelan, terus sikat gigi diganti sebulan 2 Sebulan 2 kali. 2 bulan 2 bulan sekali. sekali diganti sikat Terus giginya. ada pakai odol untuk odol anak, Mhm. jangan pakai odol dewasa gitu-gitu. Oke, jadi untuk anak-anak harus dengan pasta gigi anak-anak. Iya, Tidak sebaiknya. boleh menggunakan pasta gigi orang dewasa seperti itu ya, Dok, ya? Sebaiknya, karena kan udah ada ininya ya. Ada ininya sendiri ya, aturannya Iya. sendiri, oke. Terus biar giginya nggak berlubang juga harus dirawat sih ininya, apa namanya, Perlu rutin lah ya, Dok, ya, 6 rutin bulan sekali ke dokter ke gigi ya, dokter Dok, gigi. ya? Iya, betul, dicek. Jadi mengenalkan nih dari kecil anak-anak ke dokter gigi biar nanti kalau udah dewasa nggak takut gitu Iya, ya, Dok? terus jadi nanti kan giginya dia tumbuhnya bagus ya. Ya. Kalau misalnya gigi anak-anak nih, misalnya dia udah kena syaraf terus berlanjut jadi abses, Mhm. adanya abses di gigi Di susu gigi, heeh. itu nanti berpengaruh ke gigi tetapnya. Jadi gigi Oh, tetapnya oke. dia susah nih numbuhnya karena ada abses. Wah, miringnya ke sini deh Oh, numbuhnya. jadi miring ya, Dok, Iya, ya? miring karena Oke. gigi yang susunya bermasalah. Ya. Ada nekros, ada Mhm. jaringan gigi yang mati, Mhm. ada abses di ujungnya. Jadi dia miring nih giginya karena dia maunya ke jaringan yang sehat Ya. numbuhnya. Oh, oke. Jadi dari awal gigi susu itu harus bagus biar nanti tumbuhnya juga bagus di Mhm. tempatnya. Di tempatnya, bukan Sesuai. mencong kemana-mana Iya, ya, Dok? karena ada abses jadi dia maunya ke sini gitu kan, jadi Iya. nanti giginya jadi berantakan. Baik. Heeh. Baik, Dokter. Terima kasih atas jawabannya, Dokter. Aduh, semakin Iya, semakin banyak. memahami saya, Dok, ya. Heeh. Pertanyaan lagi, Dokter, dari Nurhayati Mualih 21. Assalamualaikum, Dok. Bagaimana kalau gigi susu belum goyang tetapi gigi barunya sudah tumbuh? Apa yang harus dilakukan? Iya, itu bisa ke dokter gigi ya. Itu namanya Oke. persistensi. Jadi gigi susunya udah gigi tetapnya udah ada tapi gigi susunya masih ada. Jadi numpuk gitu ya. Ya. Itu boleh ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan gigi susunya. Oke. Tapi nanti juga pertimbangan usia, apakah itu udah emang patut dicabut atau masih distimulasi dengan makanan keras biar cepat Bisa goyang. cepat goyang gitu Makan ya. apel, makan daging biar Iya. dia stimulasi, terus rahangnya juga lebih lebar. Kalau rahangnya stimulasi lebar jadi giginya nggak numpuk-numpuk. Oke. Heeh. Nah, Dokter, tadi kalau menyambung mengenai pertanyaan yang dari Ibu Nur ini, kalau misalnya nih anak-anak kemudian giginya goyang gitu, mungkin kalau orang zaman dulu, udah pakai anduk kasar bisa dicabut. Ini sebenarnya gimana sih, Dok? Boleh nggak sih, Dok, mencabut gigi sendiri tanpa ke dokter gigi? Ini untuk anak-anak ya, Dok, khusus anak-anak. Untuk anak-anak ya selama masih dalam, kadang-kadang kan suka pas lagi makan juga udah lepas sendiri Lepas ya. sendiri ya, Dok, ya? Sebenarnya nggak apa-apa juga karena itu lebih alami ya, Alami, lebih bagus. oke. Cuman kalau untuk dokter gigi lebih baik lagi karena lebih bersih, lebih steril. Oke. Kan karena nanti masuknya ke darah ya kan, Darah, kalau ya. misalnya ada yang Jadi kotor. lebih baik ke dokter gigi ya, Dok, ya, Iya, lebih untuk baik sih. tindakannya. Baik, Dokter, terima kasih atas jawabannya. Iya. Ada pertanyaan kembali, Dokter, dari Ian. Assalamualaikum, Dokter, izin bertanya kembali, apakah Itu betul udah ya? gigi berlubang bisa menjadi penyebab risiko penyakit jantung? Oh, ini sudah tadi kita jawab ya, Heeh. yang mengenai jawaban dari Mas Ian ini. Iya, itu jadi penyakit jantung koroner sebagian besar yang orang memiliki penyakit periodontitis atau periodontalnya terganggu, itu cenderung memiliki resiko penyakit jantung karena biasanya bakterinya masuk ke jaringan periodontal, kemudian tidak diobati masuk lagi ke pembuluh darah ke daerah pembuluh darah besar, dan akhirnya ke jantung. Itu bisa lebih cenderung ya yang memiliki daripada yang potensi lebih besar gitu ya, Dok, ya? Lebih kalau yang periodontitisnya berat itu cenderung memiliki penyakit jantung yang lebih besar dibanding yang periodontitisnya sehat. Lebih sehat. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, Dokter, sebelum kita tutup, dari @Gusti Marta, apa jadinya saat tua nanti kalau kita acuh sama kesehatan gigi dan gusi kita, Dok? Iya, jadi selagi masih muda kita merawat gigi kita semaksimal mungkin. Kalau ada lubang segera ditambal, terus kita aware sama gigi kita ada lubang kecil langsung ditambal, terus makan makanan yang sehat, hidup sehat. Jadi nggak ada tuh penyakit gigi dan mulut, ya kan? Kalau kita udah ada penyakit gigi dan mulut yang tidak ditangani, nanti kan giginya goyang, yang tadi giginya goyang atau hilang, otomatis nanti pengunyahannya berkurang. Berkurang, betul. Nah, pengunyahan berkurang, asupan nutrisinya juga berkurang. Sedangkan tubuh kita memiliki nutrisi yang banyak, harus perlu yang bagus ya kan. Bagus, betul. Jadi kalau nggak ada gigi, asupan nutrisinya juga berkurang dan cenderung nanti menjadi penyakit sistemik. Bisa menjadi penyakit karsinogenik atau penyakit kardiovaskular biasanya. Karena kurangnya vitamin asupan makanan yang baik dari proses pengunyahan.
Oke, jadi sebenarnya nggak bagus sekali kalau kita acuh sama kesehatan gigi dan mulut kita ya dok. daripada Itu nanti tadi pakai timbulnya penyakit sistemik dan Iya. kardiovaskular lainnya seperti itu ya dokter ya. Karena jurnal itu mengatakan banyak pasien yang kehilangan gigi itu asupan seratnya berkurang. Berkurang, oke, Karena baik. dia jarang makan buah sayur, Ya. ya kan? Cenderung malahnya yang cari aman lah ya, Iya. ngunyahnya gitu ya dok. Jadi mendingan makannya yang banyak serat, yang Iya. tinggi vitamin, terus hindari makanan-makanan yang kolesterol segala macam. Jadi kan semuanya bagus. Jadi nanti insya Allah tuanya juga bagus. Coba perhatiin deh kakek-kakek atau nenek-nenek ya di sekitar kita yang giginya masih banyak, giginya masih banyak, masih bagus. Jadi dia senyum masih putih, masih bagus. bersih Nah gitu itu ya. insya Allah kesehatan tubuhnya dia juga bagus. Iya. Ketimbang sama yang udah ompong gitu udah ya dok ompong itu ya. otomatis kesehatan tubuhnya juga ada Betul, gangguan di betul. dalam sistem metabolismenya. Jadi mempengaruhi metabolisme tubuh kita ya dok ya. Iya. Terus kakek-kakek dan nenek yang insya Allah umurnya panjang, usia harapan hidupnya lebih panjang, itu cenderung memiliki gigi yang sehat. Gigi yang sehat. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya dok. Iya. Baik Insya dokter, Allah. sebelum kita tutup, apa sih dok tips untuk side lovers nih dok untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari berbagai macam penyakit sistemik? Silakan dokter. Yang paling penting itu side lovers kita harus milih-milih makanan ya. Apa yang kita masukin ke mulut itu harus dipilih-pilih dari seratnya yang banyak mengandung vitamin, terus juga menjaga pola hidup sehat, banyak olahraga. Yang penting ini juga sih rajin tilawah. Saat kita tilawah Al-Quran, ya itu kelenjar air liur kita banyak. Masya Allah. Otot pengunyahan pun berfungsi dengan baik. Dan yang saya baca ya Bu ya, jadi aura dalam metabolisme kita juga berpengaruh sekali. Terus jadi rajin olahraga, rajin tilawah yang tadi saya bilang, lebih mengontrol emosional. Jadi nggak boleh stres. Iya, nggak boleh stres. Jadi harus bisa menikmati hidup, bersyukur, terus menjaga penampilan diri, sayangi hidup diri kita dulu gitu, maksudnya aware sama diri kita sendiri gitu ya, terus jadi penampilan itu juga penting dari gigi biar meningkatkan kualitas hidupnya lagi. Kalau kita pede juga enak ya dok ya. Harapan hidupnya insya Allah lebih ini ya, lebih long. Amin. Amin. Iya, dokter, tidak terasa sudah 45 menit lebih kita berbincang-bincang nih, menarik sekali dokter pembahasan kita pada hari ini. Saya jadi juga nambah ilmu lagi nih dokter ya. Terima kasih banyak dokter Cynthia atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah sih bermanfaat dokter untuk kita semua. Kemudian untuk side lovers juga, dan insya Allah menjadi amal jariah untuk dokter ya dok ya. Amin Allah. Iya dokter. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada side lover semua di sini yang sudah memberikan pertanyaan, baik melalui kolom komentar maupun DM Instagram. Terima kasih atas partisipasinya, dan Cynthia juga terima kasih banyak ya dokter ya. Sama-sama Bu Yeni. Sudah hadir pada bincang pada hari ini. Untuk teman-teman semua di sini yang mau tahu jadwal praktek dokter Cynthia atau mau tahu layanan di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, silakan langsung saja bisa WhatsApp ke nomor interaktif customer service kami di 0817 9125 960. Nanti bisa tanya-tanya di situ jadwal dokter Cynthia kapan sih. Ya, akhir kata saya Yeni Arfiani pamit dan dokter Cynthia pamit. Sampai jumpa pada live Instagram selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah.